pemirsa, kembali lagi saya Hendri Santoso dalam inovasi untuk negeri persembahan LPPM UNS, LPPM Universitas 11 Maret. Nah, beliau bertiga ini sudah ada di lokasi, ya boleh dibilang ini lokasi paling akhir ya. Disebutnya ini proses penanganan. Oke. Kalau kita melihat di sini yang terlibat, mereka kebanyakan adalah karyawan berjenis kelamin perempuan. Ada filosofinya enggak ini? Kalau kita ngomongin lurik, bicara lagi budaya begitu ya. Mungkin kenapa harus memilih wanita begitu? Karena wanita itu karena banyak pengangguran, jadi untuk biar banyak ada kegiatan ya? Lebih yang berhenti ya kita semua nih Lebih baik nambah hasil dari kesehariannya untuk membantu bapak-bapak yang kerjanya ke sawah dan kota. Bicara penghasilan ini berarti. Ya, Kalau Pak Ari punya pandangan lain, secara faktual laki perempuan beda. Nah, perempuan itu lebih tekun, lebihnya itu begini, lebih sabar. Ya, nah, itulah karena pekerjaan ini bukan pekerjaan yang cepat, yang butuh waktu lama, konsistensi. Itulah perempuan betul begitu. Laki-laki nggak akan seperti ini. Kalau Nanang lihatnya bagaimana ini? Banyak perempuan yang terlibat di sini ya. Lebih sabar lah. Telaten mungkin. Memerlukan kesabaran sebenarnya. Dibandingkan dengan laki-laki yang biasanya agak pengen cepat, ya, pengen cepat, tapi ini agak bagus sebetulnya malah ini. Jadi ini proses akhir dari seluruh rangkaian proses tenun lurik. Rangkaian yang panjang. Oke. Nanti kita sampai kepada akhir dari produk, bisa dilihat nanti hasilnya seperti ini. Ya. Oh, Nanang dan juga Pak Arif, kalau melihat dari apa yang kemudian ingin dilahirkan lurik ini, tadi membawa ya budaya ataupun tidak, orang kemudian hanya membeli lurik tapi mengetahui bagaimana kultur budaya menghasilkan lurik seperti itu yang ingin dihadirkan. Nah, ini boleh saya katakan berarti di sini tidak ada inovasi untuk alat-alat di sini. Barangkali yang selama ini kayu mau dirubah seperti apa akan dipertahankan atau bagaimana? Nah, kalau saya karena ini ATPM, ya. Jadi bukan inovasi di mesinnya, tapi inovasi mindset dari beberapa pengusahanya ini. Mindsetnya dari pengusaha. Makanya ini Pak, di ini sudah ada generasi kelima, Mas Yusuf. Itu saya anak muda yang kreatif, inovatif, sehingga makanya ini masih tetap hidup dan berkembang terus. Tapi ini juga ada inovasinya. Seperti ini bisa dibikin jobi. Oke. Ya, ini ada alat. Sebenarnya kita punya alat jobi yang biar kayak gejek-gejek itu kan ada. Itu alatnya. Ya, sebenarnya ada, cuman karena pemesannya itu jarang, kita nggak operasikan. Jadi ada inovasinya. Tenun ATPM. Tapi tidak kemudian bagaimana menggunakan mesin elektrik, serba robotik, begitu tidak ada gambaran seperti itu nantinya ya, Prof. Bagaimana? Ini kan alat tenun mesin nantinya, jadi komputer semua jadi pakai tekanan sekali. Tapi ini kan ada handwritingnya masih ada gitu lah. Ya, lapangan pekerjaannya, lapangan pekerjaannya ada. Ya. Oke. Kalau kemudian bicara produk pasti bagaimana kemudian produk ini istilahnya diakui dengan kekayaan intelektualnya, barangkali seperti itu. Sudah ada wacana ke sana atau mungkin selama ini lurik dari Klaten khusus Cawas ini sudah seperti apa posisi? Masih produk ya. Jadi tidak hanya untuk busana, tetapi untuk mungkin interior, untuk cenderamata, untuk berbagai kebutuhan gitu. Jadi ada yang pakai tas, ada untuk laptop, macam-macam. Jadi Ada yang kursen, interior. Kalau bicara paten ini, Prof, ada produk tertentu atau merek tertentu khusus di Cawas Klaten ini? Sementara mungkin sudah mengacu kepada kekayaan intelektual begitu. Ya, betul. Seyogyanya seperti itu. Iya. Langkahnya seperti apa menuju ke sana atau positioningnya seperti apa?
Harusnya kita ada satu proses ya. PNS ada lembaga apa namanya Pak? Haki. Lembaga haki. Jadi kita ada satu proses di mana kita harus mendaftarkan bahwa betul-betul original asli, tidak ada yang menyamai itu bisa. Ya, Tapi sudah ditemukan dari selama ini belum ya. macam khusus kawat ini. Ke depan mungkin tadi itu. Ya. CLC itu ya sebagai organisasi yang dibentuk oleh perajin di sini untuk mencoba mengajukan. Kita mohon bimbingannya dari Nah, nanti mungkin. Kalau Pak Didi ini sebagai pengrajin ya, yang melibatkan banyak orang. Kemudian 2006 merasa tertolongkan. Namun ada yang ingin diungkapkan Pak kepada teman-teman dari LPPM Universitas 11 Maret. Ya, kita sangat membutuhkan saran-saran atau bimbingan dari Bapak-Bapak ini Ya. yang ada kaitannya dengan ilmu, terutama ilmu untuk perteksilan kan lebih tahu dari Bapak. Kalau Ya, kita ya. kan ya karena terbatas pemikiran, untuk itu kami mohon dari Bapak-Bapak untuk tidak segan-segan atau tidak khusus untuk membina kami. Ya, tapi selama ini merasa terbantu Pak ya. Kemudian merasa terbantu misalnya berbagai inovasi lurik kemudian dibatik itu juga dari bapak-bapak UNS Jasanya ya. Ini mungkin masih ada waktu sedikit. Saya ingin tahu juga bagaimana kemudian memberikan edukasi tadi kepada pembeli ya. Mereka tidak hanya sekedar beli, tapi tahu. Nah, saya kira ini butuh proses. Bagaimana kemudian promosi dan lain sebagainya lebih digalakkan lagi. Ini melalui apa saja selama ini, Pak Arif? Saya pikir pemerintah juga harus punya andil. Mau nggak mau ini adalah masyarakat kecil, punya lapangan pekerjaan banyak, hidup orang banyak. Kalau ini pemerintah sudah bisa membuat lapangan pekerjaan baru, maka ini harus diberdayakan supaya dia menjadi berkembang seperti itu. Karena itu pemerintah harus punya komitmen, terutama Klaten, bagaimana supaya produk-produk keunggulan yang ada di ini juga perlu diangkat supaya orang yang mungkin ada yang belum tahu menjadi tahu. Tapi juga perlu diedukasi bagaimana supaya mereka juga merubah mindset dalam bisnis, bukan sekedar livelihood, bukan sekedar hobi ya, tapi ada bagaimana ini juga masih keuntungan. betul dinasionalkan betul Dinasionalkan ya. Jadi banyak seperti itu. Kalau Prof Nanang melihat ini butuh promosi Pak ya. Ya. Promosi lewat apa saja Pak kira-kira yang pas agar lebih meledak lagi. Lurik ini bukan sekedar kita membeli kain begitu loh. Betul. Jadi selama ini juga dengan kerjasama dengan tim fashion designer Jogja, kita mengadakan fashion show. Oke. Itu juga bagian dari promosi. Ya, promosi ya. Tapi tadi betul katakan Pak Ari, jadi harus ada keterpaduan ya. Ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada pengusaha, ada tim perajin. Nah, ini ya. Saya kira belum sehebat batik, tetapi ini mencoba kita angkat kembali lagi. Kalau ditanya waktu, progres akan terus dilakukan. Kira-kira akan booming pada tahun-tahun berapa begitu? 2, 3, 5, 10 tahun. Ada pengalaman yang menarik untuk kita semua perhatikan. Ya. Kasus saya itu lagi penelitian mengenai jemputan saat ini lagi naik daun. Kira-kira ada 2 kejadian yang itu menjadikan permintaan menjadi sangat tinggi. Raffi Ahmad nikah pakai kain jemputan, Jokowi nikah pakai jemputan. Permintaan naik tinggi sekali. Nah, kalau ini mau dinaikkan, maka ada tokoh-tokoh nasional atau apa yang itu punya budaya kecil, maka dia harus punya event-event yang dia sendiri menggunakan itu sehingga orang akan ke arah sana. Jadi itu ada cara-cara yang sangat-sangat pragmatis sementara indah, tapi itu akan dampaknya besar sekali seperti itu. Ya, butuh momentum ini Ya, berarti ya. Kira-kira bagaimana kalau Prof Nanas melihatnya nanti butuh waktu berapa tahun begitu kira-kira atau ke depan ya menuju petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa aja. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan ada analisis seperti apa? Sekarang kan pemerintah pusat juga untuk menyarankan bahwa kita harus produk dalam negeri. Nah, itu saya kira dalam waktu relatif singkat, ketika dolar kemarin sudah stabil, kita mungkin bisa mulai
Oke. Jadi berdampak juga ya Pak Didi. Dolar naik, tidak itu berdampak juga pada jenengan. Kalau kita justru berdampak itu kalau dolar naik itu. Itu. Apa dari bahan baku apa ya? Dari bahan bakunya kan naik. Ya. Karena kita nggak bisa. Terutama apa? Bola. Bahan apa? Benangnya apa ya? Ya, benang itu kan bahan kapasnya kan juga dari luar. Dan bahan kimianya juga dari luar. Itu tetap mempengaruhi. Ya. Selama ini pemerintah daerah tadi kalau Pak Didi melihat bagaimana? Ada pendampingan? Sementara ini ya ada pendampingan tapi kurang terasa. Kurang terasa. Lemah. Berarti nanti semoga pihak terkait pemerintah daerah akan lebih bisa mengeksplorasi lagi dan segera menemukan. Katanya ingin ada lurik khas dari Cawat Klaten ya. Ya. Semoga kalau saya di sini hanya bisa mendoakan Prof. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita bicara atau interviewnya bersama dengan Prof. Nana dan juga Pak Ari sampai di sini dulu ya. Karena mau ada acara lanjutan gitu ya. Iya, mau keputusan Di Yogyakarta. Oke, sampai sini dulu kalau begitu. Iya, terima kasih. Setelah ini masih ada waktu dengan Pak Didi atau Pak Yusuf? Pak Yusuf Ya. Putranipun lagi. Iya. ini. Menuju ke pengemasan packaging dan sebagainya ya. Oke, terima kasih Prof. Kanang, Pak Aris. Selamat sampai di jalan dan di tujuan. Kita akan segera kembali di Inovasi untuk Negeri persembahan LPPM Universitas 11 Maret sesaat lagi.